Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya kasih contoh lagi. Contoh ini penting untuk mempermudah kita mengingat. Bapak Ibu Saudara, silakan pasang jari-jarinya. Bikin jari-jarinya begini. Saya harap Bapak Ibu Saudara, kita ini hari Sabtu. Pasang jari-jarinya masing-masing. Dengarkan baik. Dari jari-jari ini kita bisa belajar. Dengarkan baik. Kalau jari-jari ini saling ego, saya buat jari-jari ini berbicara sekarang. Saudara kasih Tuhan, kalau jari-jari ini selalu menyombongkan dirinya, maka yang paling menderita adalah yang paling kecil. Kelingking. Jari-jari ini simbol yang sering diwarnai dalam kehidupan kita. Ibu jari. Ibu jari berkata, aku ini paling top, paling hebat. Makanya sampai ada salah satu televisi di Indonesia adalah oke, top, hebat. Mana pernah orang berkata top, oke, hebat? Nggak pernah. Nggak pernah pakai jari kelingking. Nggak pernah. Tapi biasanya top, oke, hebat. Itu dia kalau ibu jari. Aku paling oke, aku paling top, aku paling hebat, kata ibu jari. Kamu jangan macam-macam. Datang ibu telunjuk. Kamu boleh top, kamu boleh hebat, kamu boleh oke. Saya yang paling jenius, saya yang paling pintar, saya yang paling cerdas, Albert Einstein. Kenapa? Kalau orang mau menjawab soal di ruangan kelas, gak pernah begini. Siapa yang bisa jawab? Saya bu guru. Gak pernah, tapi langsung mantap. Ini yang langsung menunjuk. Kamu boleh oke top, kamu boleh hebat, tapi saya paling pintar. Kamu boleh top, kamu boleh pintar, saya yang paling tinggi, kata ini. Kata ibu jari tengah, saya paling tinggi. Kalau misalnya kita naik mobil bus, itu penuh, ngeri ininya, isinya. Maka semua kalian dibawa ke tiak saya, karena saya paling tinggi. Dia menyombongkan diri karena dia paling tinggi. Masuk lagi jari manis. Oke, ibu jari boleh top, telunjuk boleh pintar, jari tengah boleh paling tinggi. Aku yang konglomerat, paling kaya. Kenapa paling kaya? Karena seringkali orang menyematkan cincin di mana? Di jari manis. Bahkan tukar cincin di gereja pun ketika pernikahan gak pernah ditaruh di ibu jari, di telunjuk, di jari tengah, jari kelingking. Biasanya di jari manis. Oke, kamu boleh top, boleh pintar, boleh tinggi, aku paling kaya, aku konglomerat. Bingung yang kecil. Wow, kalian semua menyombongkan diri ya. Ada yang top, ada yang pintar, ada yang tinggi, ada yang kaya. Saya ini mah orang yang paling sial. Kita buatlah dulu orang ini. Kenapa? Saya kelingking paling menderita. Datang ibu jari berkata, kok kamu paling menderita? Datang ibu telunjuk berkata, kok kamu paling mengerikan? Masing-masing semua. Iya. Kenapa saya paling menderita? Pertama, saya paling kecil. Yang kedua, saya itu biasanya ditujukan ke tempat-tempat yang tidak enak. Kenapa? Contoh Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik. Kalau ada antara Bapak Ibu Saudara, kupingnya gatal, yang masuk jari mana? Yang masuk jari mana? Apakah Bapak Ibu Saudara pernah memasukkan ibu jari? Kupingnya gatal gini ibu jari? Gak ada. Yang masuk ke sana, kan ada kotoran kuping kan? Yang masuk ke sana adalah ini. Langsung mantap. Plok gini masuk langsung. Kalau ada di hidung kita yang tersumbat atau terganggu gitu. Ada di sini. Yang masuk yang mana? Apakah pernah saudara masukkan ibu jari di sini? Nggak pernah. Jari telunjuk. Kalau pernah jarang. Tapi biasanya yang langsung masuk. Langsung masuk. Ke tempat-tempat yang tidak layak. Tapi fungsinya maksimal. Bapak saudara, kalau kupingnya gatal, masuk jari kelingking ini, aduh enak banget. Itulah jari kelingking. Jari kelingking itu. Jadi selalu tempatkan, ditujukan
kepada tempat-tempat yang tidak mengenakan. Tapi ibu jari jari telunjuk pintar, jari tengah tinggi, jari manis, kaya. Saya paling menderita, selalu ditaruh di tempat yang tidak tepat. Bahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu marah di rumah, dibanting meja, yang kejepit duluan yang mana? Saya perhatikan sekarang. Tuh, saya lagi pukul meja ini. Ini lihat ini, saya pukul meja. Yang duluan kejepit yang mana? Kelingking lagi. Kelingking lagi. Jadi kelingking itu paling menderita. Ibu jari telunjuk pintar, jari tengah lebih tinggi, jari manis lebih kaya. Saya yang paling menderita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau sampaikan, dengarkan baik. Nanti kita di sorga akan bertemu muka dengan muka kepada Yesus. Ketika kita bertemu muka dengan muka kepada Yesus, saya mau tanya, jari mana yang paling di depan? Tolong dijawab. Jari mana yang paling di depan? Inilah kita menyembah kepada Yesus. Halo Bapak Ibu Saudara, jari mana yang di depan? Menghadap kepada Yesus. Jari kelingking. Nah, maksudnya, sekalipun dia seringkali kejepit karena orang marah-marah di rumah, banting meja, kejepit langsung dia yang duluan sakit. Tapi ketika menghadap Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Juru Selamat kita Yesus Kristus, ketika menghadap Dia yang penuh keagungan, kesucian, kekudusan, kemuliaan, maka yang di depan menghadap adalah jari kelingking. Artinya, ini filosofi hidup kita Bapak Ibu Saudara. Orang yang merendahkan hati akan ditinggikan. Tapi orang meninggikan diri akan direndahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari jangan pelihara kesombongan seujung rambut pun. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa berbuat sesuatu kepada adikmu, kepada kakakmu, kepada abangmu, kepada keluargamu, kepada orang tua kita, apalagi kepada orang tua kita, jangan pernah kita menolakkan pinggang. Mami, papi, emang berapa dulu engkau pakai itu merawat saya? Berapa? Ada 1 miliar, saya ganti 2 miliar. Wow, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, itu orang sombong, bertobat dalam nama Yesus. Kasih sayang itu tidak bisa dibayar. Perhatian yang tulus dia pertaruhkan nyawanya melahirkan kita, tidak bisa dibalas. Jangan ukur segala sesuatu dengan jumlah uang. Tidak bisa. Kasih sayang itu adalah itu yang terutama. Jangan pernah kita sombong kepada orang tua kita karena kita merasa lebih kaya dari mereka. Ibu kandung kita mempertaruhkan nyawa, mengeluarkan banyak darah untuk melahirkan kita ke dunia ini. Apalagi zaman dulu, di zaman saya, mana ada operasi sesar. Yang adalah dukun beranak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan ini kepada kita. Jangan menjadi orang yang lupa kacang pada kulitnya. Kalau saudara dan saya bisa berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, katakanlah dalam hatimu atau ungkapkan lewat perkataanmu. Ya Bapa, ya Tuhan, terima kasih banyak untuk berkat-Mu. Terima kasih banyak untuk anugerah-Mu. Engkau percayakan aku sedemikian rupa. Lewat berkat yang Engkau percayakan kepadaku, aku mau berbuat sesuatu demi mendukung, mensupport pelayanan pekerjaan-Mu. Ini bukan kebanggaan bagiku, tapi ini sebuah kehormatan, di mana Engkau memperkenankan aku ambil bagian dalam pekerjaan-Mu yang kudus itu. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terima kasihku. Tidak ada yang perlu kubanggakan Tuhan, karena segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Yesus yang makin besar dan aku makin berkurang, aku makin kecil. Itu menjadi moto kita Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi orang sombong. Jangan, sedikit pun jangan pelihara. Kalau engkau dan aku sudah mulai diangkat, dipromosikan, dibesarkan, ditinggikan Tuhan, katakanlah bersama, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Makin membuat engkau dan aku takjub, kagum, terpesona, tercengang.
kepada Tuhan yang memiliki kuasa yang besar, yang mengangkat engkau dan aku, yang mempromosikan engkau dan aku. Biarlah apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita membawa kita semakin bergantung kepada Tuhan, semakin rendah hati, semakin sujud, tersyukur menyembah kepada Allah kita. Kalau itu yang menjadi karakter dan sifat kita, saya kasih tahu, kerukunan, kekompakan, kesehatian menjadi warna yang tak tertenggelamkan, tak tersernakan, tak terputuskan, mengalir dalam hidupmu, dalam hidupku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ngomong-ngomong, sebelum selesai, tolong di-share ini. Saya merasa saya sangat diberkati dengan firman ini. Saya merasa saya dituntun, dipimpin oleh Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Ini bukan biasa, Bapak Ibu Saudara. Tolong di-share supaya banyak orang menyaksikan, mendengarkan. Saya tahu banyak orang Kristen yang punya masalah yang besar tentang kerukunan saat ini. Iblis datang untuk memecah belah, seperti penjajah Belanda, Divide et Impera, pecah belah dahulu, baru kuasai. Tapi Tuhan datang untuk mempersatukan sorga dengan bumi. Apa yang mustahil, manusia tidak mungkin berpindah ke sorga, mencapai sorga dengan kekuatannya. Tapi karena kasih Allah, Allah berkenan merendahkan dirinya, yaitu firman turun menjadi manusia. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 8. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan sama seperti juga yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya, berkenosis, mengenakan tubuh kemanusiaan, dan merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara dikasih Tuhan, Sang firman itu yang mencipta segala sesuatu dipakai oleh Bapa dan Roh Kudus. Tapi Sang firman itu rela mengenakan tubuh kemanusiaan demi saudara dan saya. Berarti Sang firman itu merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, menjadi seorang hamba yang taat dan taat mati di kayu salib. Kalau firman itu rela merendahkan diri, kenapa kita lebih hebat daripada firman? Saya sampaikan didasari dengan kasih. Sangat kurang ajar kita, Bapak Ibu. Mohon maaf saya sampaikan kata-kata ini. Sangat kurang ajar kita kalau kita sombong. Baru sedikit saja berbeda televisi kita dengan tetangga. Wow, televisimu mah hanya black white, hitam putih. Televisiku mah sudah 62 inch. Ngapusa. Tuhan terima kasih untuk hal ini. Bukan membuat kita jadi merendahkan orang lain dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak, kita syukuri. Tapi jangan sampai kita hedonisme, bersenang-senang. Karena Alkitab berkata dalam Roma 14 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Tolong kita ini orang Kristen jangan menjadi bersukacitalah dengan orang yang menangis dan menangislah dengan orang bersukacita. Jangan disilang. Jangan sampai seperti acara di ILC yang dipimpin oleh Karni Ilyas. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Jangan dong. Susah melihat orang lain susah, ada empati, ada simpati. Kalau kita mampu, mari kita dukung dan support dia. Senang melihat orang lain senang. Itu prinsip firman Tuhan yang diambil di acara ILC yang dipandu oleh Pak Karni Ilyas. Itu dari firman Tuhan. Bersukacita dengan orang bersukacita berarti senang dengan orang senang. Menangis dengan orang menangis berarti susah, sedih dengan orang yang sedih. Jangan disilang. Orang lain jatuh, syukur lo, mampus lo, biar mati lo. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada ayat yang mengatakan kalau kita mengharapkan kehancuran musuh kita, maka itu bisa berbalik kepada kita. Karena tugas kita dipanggil bukan untuk mencaci maki, bukan untuk mengutuk. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang mengenai kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Itu firman Tuhan untuk kita. Itu kualitas yang menjadi pembeda antara kita dengan dunia. Dan kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Saudara dikasih Tuhan, mari bagikan share
Share firman Tuhan ini, bagikan ke sebanyak mungkin orang, sehingga mereka disentuh, dijamah, dilawat oleh Roh Kudus, dan kerukunan unity seperti doa Yesus di Taman Getsemane, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu adanya, sehingga dunia boleh melihat, dunia boleh mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan dengan perpecahan yang terjadi dalam tubuh Kristus. Sudah tidak zamannya lagi denominasi sinode gereja bertengkar, bermusuhan satu dengan yang lain. Patahkan, hancurkan roh pemecah belah yang mengunggulkan denominasi masing-masing. Selama engkau dan aku berdiri di atas firman Tuhan, engkau adalah saudaraku dalam Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, hatimu dikuasai kasih Kristus, kasih agape. Hatiku dikuasai oleh Kristus, kasih agape. Kaulah saudara dan saudariku. Jangan Protestan dengan karismatik Pentakosta, masing-masing punya kekurangan, kelebihan. Biarlah kekurangan dan kelebihan ini saling melengkapi tubuh Kristus untuk menuju kesempurnaan dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak sedang mengatakan kita kompromi dengan pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Tetap kita harus kritisi dan harus kita luruskan kalau kita tahu ada yang sudah melenceng, menyimpang dari firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, kalau begitu, Pak Pendeta, tolong dong dijawab, apa kunci kerukunan? Kunci kerukunan di antara yang dua itu, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti di situ dikontraskan antara sombong dengan kasih. Sombong adalah musuh dari kerukunan, kasih adalah kunci kerukunan. Sudah saya jelaskan dari tadi, tapi saya belum tekankan. Sombong musuh kerukunan, kasih adalah kunci kerukunan. Kenapa kasih kunci kerukunan? Saya sudah sampaikan tadi, sorga dengan bumi bersatu. Ada kerukunan antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Oleh karena kasih. Nangka maksudnya? Oke, mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata, Pak Pendeta, tolong dong tunjukkan ayat yang lebih spesifik, yang lebih eksplisit, jelas terang menerang, yang menegaskan hal itu. Mari kita buka Kolose 3 ayat 14. Buka Bapak Ibu Saudara, Kolose 3 ayat 14. Jangan lupa Pasinya Lopati, Ibu Dina Sisi, Ibu Kristina Naman, yang lain-lain. Ayat hafalan kita ada 2. Amsal 16 ayat 18 dan Amsal 22 ayat 4. Tolong jangan lupa. Hafal itu, simpan dalam hati. Seperti Mazmur 119. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Simpan janji Tuhan. Seperti Yesus yang melawan iblis. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti Yesus dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia menyimpan firman itu dalam dirinya. Maka ketika ada musuh yang mencoba merongrong manusia, membelokkannya dari kehendak Bapa untuk mati di kayu salib, dia berkata, ada tertulis. Jangan lupa ya, ayat hafalan Amsal 16 ayat 18 dan Amsal 22 ayat 4. Nanti akan saya tanya kesempatan berikutnya, Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang kita baca kunci kerukunan Kolose 3 ayat 14. Mari kita buka bersama. Kolose 3 ayat 14. Dikatakan demikian. Dan di atas semuanya itu, Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, semuanya apa maksudnya? Mari kita baca dulu ayat 13. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain,
apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di ayat 13 ditekankan dua hal. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Tadi 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Yang kedua, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Jadi kita boleh sabar seorang terhadap yang lain, kita boleh mengampuni seorang terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kita. Itu kuncinya ayat 14. Dan di atas semuanya itu. Kalau di atas semua itu berarti ini lebih tinggi maksudnya. Kalau ayat 14 kita lakukan, maka ayat 13 dengan mudah kita realisasikan, laksanakan, lakukan, taati dalam hidup kita. Apa ayat 14? Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kenakan. Seperti kita pakai pakaian. Jangan Bapak Ibu Saudara sampai tidak pakai pakaian. Kalau di kamar mandi boleh tidak pakai pakaian. Tapi kalau kita mau menampilkan diri kita di dunia ini, kenakanlah pakaian kita. Hanya orang yang sudah miring pikirannya, yang sering kita lihat di pinggir jalan, dia tidak pakai pakaian. Kenakanlah, mengenakan ini seperti pakaian. Pakaian yang melekat dalam diri kita, karena kita ini menjadi cerminan, menjadi berkat, menjadi kesaksian, inspirasi, menjadi teladan bagi dunia. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat, perekat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kata kasih di sini bukan storge, bukan eros, bukan philia atau philo, tapi agape. Kan bahasa Yunani kasih itu ada 4. Storge, philia, eros, agape. Storge, philia, eros itu bisa berlangsung dengan baik, tertib, dan bertanggung jawab dengan benar. Kalau itu dikontrol, dikuasai oleh kasih agape. Kasih agape dulu yang kita miliki, maka berjalanlah storge, philia, eros dengan baik. Jangan storge, philia, eros tanpa agape. Gak bakalan mampu, karena sumber kasih gak pernah dari manusia. Sumber kasih adalah sumbernya Allah. Makanya Allah itu tidak hanya disebut mengasihi, tapi Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4. Allah adalah kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat, perekat yang mempersatukan. Bapak Ibu Saudara, kasih itu diibaratkan seperti lem. Tahu lem? Lem kertas. Kalau kita mau menyatukan 2 kertas, dan itu perekatnya kuat, tak terpisahkan. Kalau pun dipisahkan, yang sudah dilem, apalagi lem box, saudara dikasih Tuhan, maka akan ada bekas di sana. Tidak boleh dipisahkan. Itulah perekat lem. Kasih itu seperti lem yang merekatkan antara suami dengan istri. Bukankah ketika kita diberkati, berkat dari kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih itu yang menjadi pengikat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tahu kenapa rantai itu kuat? Karena apa namanya ini? Bulatan dari rantai satu dengan rantai lain saling merekat, saling mengikat, sehingga bisa mengikat gajah yang besar, merantai anjing supaya jangan kemana-mana. Karena adanya butiran-butiran dari besi itu bersatu dengan yang lain, makanya bisa berfungsi dengan sempurna. Ini gambaran hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kasih itu mengikat, mempersatukan. Kalau Bapak Ibu Saudara, contoh, kalau Bapak Sinyal Lopati, hatimu dipenuhi dengan kasih agape,
saya dipenuhi dengan kasih agape, maka otomatis kita ada unity, ada kesatuan. Dan kesatuan yang kita miliki adalah kesatuan yang menyempurnakan. Kemarin kita sudah bahas, seperti minyak, menyucikan, menyempurnakan, menguduskan. Jadi firman Tuhan ini ajaib dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Unity karena Roh Kudus yang sama yang mengilhamkan kepada para penulis Alkitab. Kunci kerukunan adalah kasih agape. Karena kasih itu pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oleh sebab itu, kasih itu akan mendominasi hidup kita kalau kita tidak menyimpan akar pahit, dendam, kebencian, kemarahan. Relakanlah pengampunan. Kalaupun mungkin menurut Bapak Ibu Saudara, Pak Pendeta, hatiku sudah sangat kecewa, hatiku sudah sangat sakit. Jangan pertahankan demikian. Kita itu mengampuni pertama-tama dan yang utama, bukan demi kebaikan orang itu. Jangan-jangan dia sudah enjoy, sudah sukacita, sudah menyepelekan apa yang sedang kita simpan, yang rugi kita. Makanya ada lagu berkata, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Apakah Bapak Saudara mau sakitnya tuh di sini? Oke, saya nggak mau. Makanya saya lepaskan pengampunan. Terlepas kalau dia ugal-ugalan, dia tidak mau tahu, tidak mau peduli, urusan dia dengan Tuhan. Bahkan yang seringkali terjadi, kalau kita sudah melepaskan pengampunan, orang itu tidak bertobat, maka Tuhan yang berurusan. Karena firman Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dan Tuhan yang mendidik menghajar dia dengan cara Tuhan. Bukan karena doa kita, bukan karena kita harapkan. Karena kita selalu mengharapkan bukan kehancuran orang yang jahat, tapi supaya dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara? Kita sudah selesai membahas tentang kerukunan. Jangan lupa buat di status kita masing-masing. Buat di status, dan jangan lupa buat di status masing-masing. Karena punya Android semua ini, saya yakin ini. Kesombongan adalah musuh kerukunan. Tetapi kasih adalah kunci kerukunan. Tulis di status masing-masing saat ini. Bagikan ke orang lain. Kesombongan adalah musuh kerukunan. Tetapi kasih adalah kunci kerukunan. Itu jawabannya. Mari kita berdoa.